Shalom, selamat pagi. Ya, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bersama-sama akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menyertai pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur, ya. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Ya, terima kasih. Dari pujian ini dapat kita melihat bahwa kita mengucap syukur atas alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Ibu akan absen. Arya. Hadir? Ya. Dinda. Hadir, Bu. Edo Pahawiano. Hadir, Bu. Griselda Juliane. Ya. Alvaro Faricaga. Hadir, Bu. Tamia Laurencia. Hadir, Bu. Valentino. Hadir, Bu. Celia. Hadir, Bu. Gracia Mega. Hadir, Bu. Ya, terima kasih sudah hadir dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya sudah bisa konsentrasi dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap, kita akan memulai pembelajaran kita. Di dalam pertemuan pertama ini pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas materi tentang bagaimana Allah memelihara ciptaannya ya. Betapa baik Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Ia memberikan alam sebagai tempat bagi kita untuk bertumbuh, untuk hidup dan berkembang biak di dunia ini ya. Apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin tentang Allah memelihara ciptaannya? Apa aspek-aspek pemeliharaan Allah? Ada yang masih ingat? Aspek-aspek pemeliharaan Allah? Ya? Pelestarian, penyediaan dan iya, pemerintahan. Terima kasih. Di pertemuan kedua ini materi kita adalah tentang kerusakan alam.
Ya, alam memelihara ciptaannya dengan materi tentang kerusakan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik ya, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam menghayati berkat Allah melalui alam dengan bernyanyi, menjaga alam sebagai titipan dari Allah, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara, tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelahiran alam, menjelaskan alam sebagai ciptaan Tuhan, sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia, dan menulis refleksi Allah memelihara alam, serta merancang kegiatan memelihara alam. Alam ini ya dapat kita lihat terbagi dalam 3 kategori, yaitu ada hutan yang boleh digarap, kemudian ada hutan yang boleh diambil hasilnya tetapi harus ada penggantinya, disediakan penggantinya, misalnya menebang harus diikuti dengan menanam kembali atau reboisasi. Kemudian yang ketiga, hutan larangan yang tidak boleh diambil atau dipakai atau digarap oleh manusia karena dianggap hutan itu suci ya, ada 3. Namun sekarang kita lihat banyak sekali manusia-manusia memenuhi bumi ini sehingga kebutuhan akan alam pun sangat banyak ya, sehingga karena begitu banyaknya manusia jadi lingkungan yang ada di sekitar pun banyak digarap orang karena keserakahan oleh manusia, mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan alam ya. Nah, di sini sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan bagikan kita dalam kelompok ya. Ibu ingin kalian mencatat nama-nama kelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama Arya dengan Dinda dan Edo Pahawiano. Ada 3 orang satu kelompok ya. Arya, Dinda, dan Edo. Silakan ditulis nama kelompok temannya. Kelompok kedua Griselda, Alvaro Faricaga, dan Randy Silvanus ya. Kelompok kedua Griselda Juliane, Alvaro Faricaga, dan Randy Silvanus. Ya, sudah dicatat? Kelompok ketiga Tamia Laurencia, Valentino, Celia, dan Gracia Mega. Ya, kembali Ibu panggil. Kelompok ketiga Tamia Laurencia, Valentino, Celia, dan Gracia Mega. Ya. Sudah ditulis kelompoknya masing-masing? Ya, silakan nanti saling bekerja sama mengerjakan tugasnya. Nanti jawabannya dikirimkan lewat WA ke temannya ya. Karena di grup kita sudah ada WA teman-temannya. Nanti saling berbagi, nanti satu orang nanti membacakan hasil diskusinya ya, hasil pengamatannya. Ya, silahkan kalian amati gambar yang ada di slide. Kelihatan ya? Ya, di sini alam dan lingkungan yang terpelihara. Jadi kalian amati kalau alam dan lingkungan yang terpelihara kelihatan apa saja di situ ya. Airnya kotor atau bersih. Ya, kemudian rumput-rumputnya hijau, pohonnya gundul atau apa. Kemudian gunungnya tidak terjadi apa-apa atau sebagainya. Apa kira-kira menurut kalian? Ya, kalian boleh mengamati gambar di sini. Ya. Ya. Kemudian di sini ada gambar yang di slide berikutnya. Kalian boleh amati gambarnya di sini. Yang pertama itu gambar apa? Halo? Tanah Ya,
Yang kedua, Banjir. banjir. Yang ketiga, Gunung meletus. gunung meletus. Yang keempat, Kebakaran. yang kelima, Hutan gundul. ya hutan gundul. Oke, silahkan kalian mengamati gambar ini. Nanti kalian boleh bertanya dari pengamatan kalian ini. Kelihatanlah gambarnya. Oke. Silahkan kalian bertanya hasil pengamatan kalian. Silakan, siapa yang mau bertanya dari hasil pengamatan kalian di dalam gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, atas nama Alvaro. Alvaro, silakan. Alvaro, apa yang mau ditanyakan? Mengapa terjadi tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain? Oke, mengapa terjadi tanah longsor? Kebakaran hutan dan lain-lain. Ya, mengapa bisa terjadi ya? Oke. Ya. Silakan dari kelompok Alvaro kelompok 1 ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan atau kelompok 3 memberikan tanggapan dari kelompok 1. Mengapa bisa terjadi tanah longsor, kemudian kebakaran hutan dan segala macamnya. Silakan dari kelompok lain yang ingin memberikan jawaban, atau ditampung dulu ya. Ditampung dulu. Silakan dari kelompok yang lain ingin bertanya dari gambar tersebut. Ada dari kelompok yang lain? Mengapa terjadi bencana tadi ya? Kebakaran hutan. Kelompok yang lain ada ingin bertanya tentang ini, hasil pengamatannya, atau boleh memberikan pernyataan. Pernyataan bisa juga, bukannya bertanya tetapi dalam bentuk pernyataan. Misalnya, Ibu, saya ingin memberikan pernyataan, misalnya ya. Bencana alam yang seperti gambar 3, gunung meletus itu bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena diakibatkan oleh bencana alam secara alami. Misalnya itu sebuah pernyataan ya, bukan pertanyaan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, dari kelompok? Kelompok 3, Oke, atas nama Celia atau Gracia? Gracia. Ya. Silakan. Apa tindakan kita supaya tidak terjadi kerusakan alam seperti gambar tersebut? Oke, apa tindakan kita supaya tidak terjadi kerusakan alam? Iya. Oke, bagus pertanyaannya. Dari Gracia tadi ya? Ya, Bu, ya betul ya.
Gracia. Iya, di sini Alvaro tadi ya. Oke, dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang ingin langsung menjawab dari pertanyaan kelompok 3? Saya, Bu. Oke, Kelompok dua. kelompok 2. Atas nama? Alvaro. Oh, Alvaro lagi. Oke. Alvaro mau menjawab atau bertanya? Menjawab, Bu. Oke, dari kelompok 3. Ya, silakan. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Iya, Tidak betul. membuang sampah sembarangan dan tidak membakar hutan secara sembarangan. Ya, betul sekali ya jawaban dari Alvaro kelompok 2. Tindakannya kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi tadi? Tidak Membakar. Iya, betul. membakar hutan secara sembarangan. Iya, tidak menebang pohon secara sembarangan. Iya, ada lagi dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan kelompok 3? Menambahkan dari jawaban Alvaro yang sangat bagus tadi? Ada yang mau menambahkan? Apalagi tindakannya? Bisa, bagus sekali jawabannya. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, betul, tidak menebang pohon secara liar. Kalau menebang pohon seperti yang Ibu bilang tadi, boleh, tetapi harus ada tanaman penggantinya. Kalau di iya, reboisasi, betul, Valentino. Ya, bagus. Oke, sekarang untuk pertanyaannya Alvaro dari kelompok berapa Alvaro? Kelompok 2. Mengapa bisa terjadi kerusakan alam tadi ya? Misalnya banjir. Nah, ini kan pertanyaan saling berkaitan ya. Mengapa bisa terjadi? Ayo kelompok yang lain silakan yang bisa menjawab. Kenapa kok bisa terjadi? Sampah sembarangan. Betul, karena membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Banjir. Iya, bagus. Ada lagi dari kelompok yang lain? Ya, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 boleh menjawab tadi ya, bagus. Ya, ada yang lagi menambahkan dari kelompok 1? Kelompok 1, Arya, Dinda, Edo bisa menambahkan jawabannya. Teman-teman, mengapa bisa terjadi kerusakan alam tadi? Banyak ya kerusakan alam, misalnya air tercemar, sungai tercemar. Bagaimana solusinya tadi? Tidak membuang sampah sembarangan. Banyak orang sering suka membuang sampah ke sungai ya. Ya. Dari tanggapan ini ya dapat dilihat bahwa kalian bisa mengamati gambar yang ada di sini dengan baik, bahwa kerusakan alam, penyebab kerusakan alamnya itu diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri ya. Nah, kerusakan alam ini, tunggu sebentar ya, punya Ibu ceket. Ibu refresh dulu ya.
Kelihatan lah slide-nya. Belum? Ya, tapi di tempat ibu yang ceket, punya ibu yang ceket nih. Ya, dari hasil pengamatan tadi ya sangat bagus. Kan bisa mengamati gambarnya. Oke. Nah, sudah bisa. Ya. Dari pengamatan yang kita lakukan tadi, penyebab kerusakan alam itu ada dua. Bencana alam yang secara alami terjadi, misalnya apa? Tsunami, kemudian gunung meletus, ya, itu terjadi akibat bencana alam. Nah, kalau penyebabnya misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, hutan gundul, itu adalah akibat perbuatan manusia, ya. Akibat perbuatan manusia. Ya. Dampak kerusakan alamnya, dampaknya akibat kerusakan alam yang terjadi itu bisa mengakibatkan binatang dan tanaman menjadi punah. Ya, ada yang tahu binatang-binatang yang saat ini menjadi langka? Binatang apa saja yang sekarang sudah menjadi langka dan tidak boleh diburu oleh orang karena sudah hampir punah? Burung cendrawasih, Bu. Iya, apalagi? Burung enggang. Iya. Kalau di Kalimantan, apalagi juga selain burung? Orang? Iya, orang hutan. Ada lagi? Komodo, ya. Banyak lagi ya. Kemudian kalau tanaman-tanaman yang hampir punah, tanaman-tanaman, ya, anggrek hitam sudah tidak ada lagi, malah diburu orang, ya. Sampai ke dalam hutan-hutan diburu oleh orang-orang dan itu sangat langka ya sekarang ya. Kemudian kerusakan alam juga terjadi, dampaknya banjir, tanah longsor sehingga menyebabkan banyak kematian. Ya, rumah-rumah hancur ya. Kemudian banyak orang yang meninggal tertimbun bangunan, ya, tertimbun lumpur dan sebagainya. Itu dampaknya karena kerusakan alam yang terjadi di dalam kehidupan manusia, ya. Kejadian pasal 2 ayat 15 ya. Boleh kita buka Alkitabnya. Kejadian pasal 2 ayat 15. Di sini melihara taman itu supaya manusia bisa memanfaatkan, memelihara, mengusahakan alam yang ada di sekitarnya ya. Walaupun Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan ya. Namun Allah ingin ya Adam dan Hawa juga mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau Adam dan Hawa hanya mengkonsumsinya saja, tidak mau menjaga, tidak mau merawatnya, maka secara tidak langsung lama-kelamaan akan habis ya. Nah, bagaimana caranya supaya alam ini bisa terus kita konsumsi, terus kita pakai, terus kita gunakan sepanjang hidup kita sampai ke anak cucu kita, yaitu dengan cara memelihara, dengan cara mengusahakannya, dengan cara merawatnya. Jadi salah satu tugas utama yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa sampai kepada manusia saat ini adalah memelihara alam yang ada di sekitar kita. Itu tugas utama manusia. Jadi manusia jangan hanya mau makan dan tidur, tetapi manusia harus bisa berusaha, harus bisa menjaga, harus bisa memelihara alam yang ada di sekitarnya ya. Karena kalau kita tidak merawatnya, tidak memeliharanya, sama seperti yang tadi kita lihat, kerusakan-kerusakan itu bisa terjadi dan bisa mengakibatkan kepunahan. Bukan hanya manusia yang punah, tetapi juga alam pun punah, binatang-binatang pun juga punah ya. Jadi kita sebagai manusia-manusia ciptaan Tuhan, sampai saat ini kita harus bisa merawat, menjaga
dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Dari materi yang Ibu sampaikan ini, ada yang ingin bertanya? Ya. Atau sudah jelas? Ada yang ingin bertanya dari materi yang Ibu sampaikan? Saya mau bertanya. Ya, atas nama Alvaro, Alparo. Silahkan Alparo. mengapa Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga dan memelihara alam? Oke, mengapa Allah memberi tugas kepada manusia untuk memelihara alam? Karena manusia itu tergantung kepada alam, ya. Kalau manusia tidak merawat alam dengan baik, maka manusia pun akan punah, ya. Manusia hidup juga bergantung kepada alam, dan alam pun saling tergantung kepada manusia. Adanya ketergantungan antara alam dan manusia. Jadi kalau manusia memelihara alam, ya, manusia akan mendapatkan manfaat dari alam, akan mendapatkan hasil-hasil dari alam. Dapat kita lihat, rumah pun dari alam, ya, batu, kayu, ya, semuanya berasal dari alam. Makanan pun lebihnya lagi dari alam semuanya. Nah, kalau alam tidak dijaga, dirawat dengan baik, manusia menebang pohon sembarangan, mengambil hasilnya tetapi tidak mau merawat, tidak mau menanamnya kembali, tidak ada lagi yang bisa diambil, sedangkan manusia bertambah banyak. Kemudian mengambil ikan, ya, karena serakah, harus pakai bom, pakai obat, lalu airnya jadi tercemar, ya, ikannya tidak ada yang hidup lagi, bagaimana manusia makan? Tidak ada ikan lagi. Kemudian sungai tercemar, ya, karena manusia membuat tambang. Jadi mengambil menggeruk tanah, akhirnya bisa menyebabkan tanah longsor. Jadi kelangsungan hidup manusia itu bergantung kepada Allah. Nah, kepada alam. Nah, kalau alam juga tidak dirawat dengan baik, alam pun akan punah, akan rusak. Jadi saling adanya ketergantungan. Jadi kenapa Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan, untuk menjaga dan memelihara alam? Karena manusia tergantung kepada alam dan alam juga tergantung kepada manusia. Jadi manusia menjaga dan merawat alam karena manusia butuh alam, dan alam juga butuh manusia untuk tetap merawat dan memeliharanya. Oke, dari penjelasan Ibu ini sudah jelas, Alvaro? Ya Bu, jelas. Oke, ya. Ada lagi dari yang lain ingin bertanya terkait materi yang Ibu sampaikan? Kalau tidak ada, kalian mengamati lingkungan yang ada di sekitar kalian, ya. Kalian mengamati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh lihat slide di sini, ya. Amatilah lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kondisi alam dan lingkungan hidup kalian saat ini seperti apa, ya. Setelah itu, berdasarkan kenyataan tersebut, tindakan nyata yang dapat saya lakukan sebagai pribadi maupun dalam kelompok remaja adalah titik-titik apa saja yang bisa kalian lakukan, tindakan nyata kalian, ya, untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kalian, ya, di sekitar kalian, di sekitar lingkungan rumah kalian, desa kalian, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kamu turut bertanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup? Kenapa? Ya, kenapa kamu harus bertanggung jawab? Ya, silakan dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu dari sekarang. Sudah jelas soal yang Ibu berikan? Ya, silahkan.
Ya, waktunya habis ya. Waktunya sudah habis. Silahkan setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang ada di lingkungan sekitarnya atau di desa yang ada di sekitarnya. Sekarang Ibu minta dari kelompok kedua. Ya, kelompok kedua, Alvaro Parijaga, kemudian Randy Silvanus dan Tamia. Silakan salah satu kelompoknya. Bukan. Griselda Juliane, Alvaro dan Randy. Silakan dari kelompoknya siapa yang menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok ketiga habis ini siap-siap Tamia, Valentino dan Sheila dan Gracia ya. Kemudian kelompok pertama Arya, Dinda dan Edo untuk menyampaikan selanjutnya. Silakan kelompok kedua. Siapa perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, Alvaro silakan. Ada, yaitu Sungai Sirau yang tercemar karena sampah. Ya. Tindakan saya adalah menegur dan mengimbau kepada orang-orang agar tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, atau membuat spanduk dengan tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Iya, bagus. Yang kedua, karena memelihara dan melestarikan alam lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Lingkungan yang bersih akan berdampak baik bagi kesehatan dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Griselda, Alvaro dan Randy. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Alvaro. Ya. Selanjutnya kelompoknya Tamia, Valentino dan Sheila serta Gracia. Silakan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil. Ya, Gracia Mega silakan. Tidak ada kerusakan alam. Tindakan nyata saya yang dapat saya lakukan adalah menjaga alam, yaitu dengan bergotong royong bersama teman-teman, Ya. dan juga bisa kita melakukan reboisasi atau penanaman tanaman-tanaman. Ya. Terima kasih. Ya. Dan nomor 2, karena kita yang tinggal di alam itu sendiri, jadi kita berhak atau bertanggung jawab kepada alam itu sendiri. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Berarti di lingkungan sekitarnya alamnya masih terawat dengan baik ya. Karena rajin gotong royong dan itu merupakan tanggung jawab. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok ketiga. Ya, selanjutnya kelompok pertama Arya, Dinda dan Edo. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada. Tindakan nyata saya yang dapat saya lakukan berbuat positif di lingkungan manapun dan selalu menaati atau mematuhi peraturan yang ada. Ya. Yang kedua, karena kita sebagai manusia telah diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga ciptaannya dan melestarikannya. Oke. Ya. Dinda ya. Ya, Dinda tadi katanya ada kerusakan alam ya. Sebutkan apa kerusakannya yang ada di sekitar. Oh, maaf, Bu, tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, berarti alamnya masih terawat dengan baik ya. Oke, dari kelompok pertama, kedua dan tiga dapat disimpulkan di situ tadi bahwa ada beberapa yang terjadi kerusakan alam, misalnya tadi itu ya air tercemar, air sungai. Bagaimana caranya kita dengan menjaga, memelihara dan merawatnya. Oke, dari tiga kelompok ini kita dapat memberikan kesimpulan. Silakan dari kelompok mana yang ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita tentang kerusakan alam hari ini. Silakan siapa yang ingin membacakan hasil diskusi kita, hasil kesimpulannya dari diskusi kita hari ini ya. Ada? Siapa yang ingin membacakan kesimpulannya? Gracia Mega ya? Iya, Bu. Ya, silakan Gracia.
Kesimpulannya. Kesimpulannya, kita harus menjaga dan melestarikan alam. Ya. Dan karena kita yang diharuskan dan diberi tanggung jawab Hmm. untuk menjaga dan melestarikan alam tersebut. Iya. Terima kasih atas kesimpulannya. Sungguh luar biasa ya dari partisipasi. Apakah kalian merasa senang dengan materi kita hari ini? Oke. Ibu juga senang, ibu juga sangat puas karena kalian sudah bekerja sama, belajar dengan antusias, dengan sungguh-sungguh sehingga kalian bisa memahami betapa pentingnya kita menjaga dan merawat, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita bisa menjaga dan merawatnya dengan baik akan memberikan kelangsungan hidup yang baik juga bagi kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan ya. Sangat luar biasa. Beri aplaus bagi semua kelompoknya. Ibu sangat senang sekali, beri tepuk tangan. Haleluya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu ingin kalian membuatkan sebuah doa ya, sebuah doa ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya, membuat sebuah doa ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Ini nanti tugasnya dikirim ke WA Ibu ya, dikirimkan ke WA Ibu, paling lambat nanti malam sudah dikirim ke WA Ibu ya. Kemudian juga untuk tugas minggu depan, kalian membuat sebuah proyek aksi memelihara lingkungan hidup. Membuat proyek aksi memelihara lingkungan hidup, yaitu kalian membuat tindakan nyata kalian. Tindakan nyata kalian misalnya menyiram tanaman, membersihkan halaman, itu salah satu tindakan nyata kalian. Kemudian kalian menanam sayur-sayuran, menanam buah atau pohon yang bisa dipetik dan hasilnya bisa diambil oleh kalian. Nanti dibuatkan dalam video dan dikirimkan ke Ibu ya. Aksi kalian nanti dikirimkan ke minggu depan ya. Videonya kalian sedang melakukan pemeliharaan alam yang ada di lingkungan sekitar kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Dinda berdoa buat kita untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Silakan Dinda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu pada pagi hari ini dan Engkau menyertai kami pada pagi hari ini untuk memulai pelajaran kami. Dan kami sebentar lagi akan mengakhiri pelajaran kami dan materi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua dan kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami semua ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.